Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Sabtu 4 September 2021. Apa kabar semuanya anaknya Ibu? Semoga di pagi hari ini semua dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 3 ya. Jadi minggu kemarin pembahasan pertama tema 3, kali ini kita akan masih membahas tentang tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari ya. Kegiatan pagi hari. Nah, dengarkan materi ini ada di buku 1B halaman 6 sampai dengan 9. Materi ini ada di halaman 6 sampai dengan halaman 9. Nah, di halaman 6 ini akan dijelaskan apa saja nanti materinya. Langsung kita lihat ya. Nah, menulis lambang dan nama bilangan 11 sampai dengan 20 ya. Kita akan memulai penjelasan kita pada materi pada pagi hari ini adalah menulis lambang dan nama bilangan 11 sampai dengan 20 ya. Pada tema sebelumnya, masih ingat pada tema sebelumnya kita telah belajar tentang lambang bilangan 1 sampai dengan 10 ya. Sekarang kita akan belajar tentang lambang dan nama bilangan 11 sampai 20. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan ya, bagaimana sih cara membedakan tentang lambang dan nama bilangan itu ya. Bagaimana sih caranya membedakan tentang lambang dan nama bilangan itu? Di slide ini sudah Ibu berikan contohnya. Di sini ada juga di buku kalian, ya. Berikut adalah contoh dari penulisan lambang dan nama bilangan. Nah, perhatikan di kolom pertama. Ini adalah lambang bilangan. Ya, di kolom ini terdiri dari lambang bilangan, ya. Lambang bilangan ini biasa kita sebut adalah angka ya. Kalau lambang bilangan dalam penyebutan hari-hari kita disebut dengan angka ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 itu dinamakan dengan lambang bilangan. Sekarang bagaimana cara membedakannya dengan lambang bilangan? Nah, di kolom yang kedua ini, disinilah pembedanya. Lambang, nama, bilangan. Ya, kalau kolom pertama tadi adalah lambang bilangan atau angkanya, sedangkan di kolom kedua adalah nama bilangannya atau kalau anak-anakku tidak paham, tulisan bahasa Indonesianya. Ya, ini dia. Misalnya 1. Ini adalah lambang bilangan. Jika ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia menjadi S A T U. 1. Ini adalah nama bilangan, ya. Nah, ini adalah lambang bilangan. Ya, seperti itu ya. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, Ibu akan berikan contoh satu kali lagi. Ya, yang namanya nama bilangan dan lambang bilangan. Lihat ya, ini angka 5. Jika ditulis dalam nama bilangan adalah L-I-M-A. 5. Ya, itu dia. Oke, selanjutnya kalau sudah paham sampai sini, maka kita akan berpindah pada membilang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan cara mengelompokkan benda. Nah, di
pada waktu masih TK kemarin, ya, pada waktu TK kemarin, kita sebenarnya juga sudah belajar tentang mengelompokkan benda, ya. Masih ingat pembelajarannya? Nah, kali ini, kalau waktu TK itu mengelompokkan benda itu 1 sampai 10, nah kali ini kita akan mengelompokkan benda 11 sampai dengan 20 dengan menggunakan gambar atau benda, ya. Dengarkan baik-baik, ini adalah contohnya. Di buku juga ada, tapi Ibu akan menjelaskannya di sini. Membilang bilangan 11 sampai 20 dengan cara mengelompokkan benda. Benda itu boleh terdiri dari apa saja, misalnya yang ada di sekitar anak-anakku di rumah. Ya, misalnya ada pensil warna, ada krayon, ya, ada buku, ada mainan, contoh mainannya misalnya bola, kelereng, ya, bola tenis atau bola pingpong atau Lego, itu bisa dipakai untuk belajar mengelompokkan benda, ya. Jadi, misalnya perhatikan, pada kolom yang pertama ini ada gambar bola. Ada gambar bola, ya. Kita hitung ada berapa bolanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di gambar bola ini ada 11. Maka jika setelah kita selesai menghitungnya, maka di sini di kolom kedua boleh kita tulis angkanya yaitu 11. Dari mana kita mengambil angka 11 ini? Dari hasil kita menghitung jumlah bola ini, ya. Kemudian di kolom selanjutnya ini adalah nama bilangannya. Kalau ini tadi adalah angkanya atau sama dengan lambang bilangan, kalau di kolom yang ketiga ini adalah nama bilangannya. Maka penjelasannya adalah jika di sini, ya, jika di sini tertulis angka 11, ya, maka di kolom ketiga ini ditulis nama bilangannya yaitu 11 atau tulisan bahasa Indonesianya, ya. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, alhamdulillah, ya. Nah, penjelasannya ini juga gampang, sama dari kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan selanjutnya sama. Yang penting anak-anakku harus menghitung jumlah bendanya dulu ada berapa, kemudian ditulis angkanya, kemudian ditulis nama bilangannya atau tulisan bahasa Indonesianya. Oke, good job. Sampai di sini. Ada yang belum paham? Kalau belum paham, silakan ditonton kembali secara berulang video Ibu, ya, yang Ibu sudah jelaskan ini. Kemudian kita pindah pada slide selanjutnya, ya. Kalau tadi kita sudah mengelompokkan benda dengan mengelompokkan angka 11 sampai 20 dengan menggunakan benda. Nah, kali ini kita akan mengurutkan bilangan dari yang paling kecil ke yang paling besar, ya. Atau kebalikannya, dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, sebelum masuk pada materi, Ibu akan memberikan contohnya, ya. Kita akan belajar dari bilangan terkecil dulu. Misalnya, dari yang paling kecil, ya, kecil dulu ke yang besar. Nah, kalau yang seperti ini gampang, ya. Karena kita tinggal mengurutkan saja. Misalnya, di sini, ya, ini soalnya, ya, soal. Perhatikan, 5, 3, 4. Nah, di sini soalnya adalah kita akan mengurutkan bilangan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Maka jawabannya adalah kita lihat angka yang paling kecil yang mana dulu. Dari 5, 3, 4. Nah, yang paling kecil atau yang paling duluan adalah 3. Tulis 3, kemudian 4. Setelah itu 5. Nah, ini dia, ya, mengurutkan angka dari yang kecil ke yang besar. Ini adalah soalnya, ini adalah cara penyelesaiannya.
Itu dia ya. Kemudian itu tadi dari yang kecil ke besar ya. Sekarang dari yang besar ya, besar ke kecil. Dari yang besar ke kecil. Sekarang lihat ya, satu, ini soal ya, soal. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah soalnya, kita akan mengurutkan dari bilangan yang terbesar ke yang paling kecil. Ini adalah soalnya. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, cara mengerjakannya adalah yang manakah angka yang paling besar duluan? Karena pertanyaannya adalah kita akan menulis atau mengurutkan angka dari yang paling besar ke yang paling kecil. Dari angka ini ya, dari angka ini yang manakah yang paling besar? Kita perhatikan, tentu saja adalah angka 5. 5, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1. Itu ya cara mengerjakan atau mengurutkan bilangan dari yang paling kecil ke besar atau yang paling besar ke bilangan yang paling kecil. Seperti itu ya. Nah, perhatikan kolom berikut ini. Ini adalah angka 11 sampai dengan 20 ya. Kalau mengurutkan bilangan dari yang paling kecil ke yang paling besar ini sama saja kalau kita menghitung 1, 2, 3 atau 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Nah, yang merepotkan nanti kalau misalnya soalnya itu muncul dalam keadaan acak ya. Urutkanlah dari yang paling kecil ke yang paling besar seperti contoh yang Ibu berikan tadi ya. Soalnya acak. Nah, disinilah ditentukan bagaimana kemampuan anakku untuk bisa belajar menghitung 1 sampai dengan 50 saja dulu ya. Diperhatikan angkanya ya. Dan dipahami, oh misalnya angka 20 lebih kecil dari angka 21 dan angka 21 lebih besar dari angka 20, maka jika akan diurutkan, maka 20, 21 jika dari yang kecil ke besar, kalau dari besar ke kecil berarti 21 ke 20. Nah, kayak gitu ya anaknya Ibu. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang berbagai macam bunyi panjang dan pendek ya. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Dengarkan baik-baik. Jika kalian pernah mendengar suara peluit ya, suara peluit, maka atau apakah ada yang anakku punya peluit di rumah, maka silahkan kalian tiup ya. Tiup dengan cara yang pertama, tiup dengan nafas yang pendek. Bagaimana bunyinya? Kemudian yang kedua, tiup dengan cara mengambil nafas, tarik, kemudian tiup peluitnya, maka bunyinya akan terdengar lebih panjang. Nah, berikut adalah penjelasan dari bunyi. Bunyi adalah suara yang dihasilkan oleh benda, ya. Selain peluit, biasanya ada seruling, ya. Biasanya ada seruling. Kemudian, bunyi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek, ya. Bunyi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang biasanya itu berlangsung lebih lama ya. Misalnya Ibu pakai suara saja Ibu ya. Ibu pakai suaranya Ibu. Contoh bunyi yang lebih panjang adalah itu panjang ya. Nah, sekarang kita akan beralih pada bunyi yang pendek
biasanya itu berlangsung singkat. Contoh, ibu pakai suara ibu ya. A. Nah, gitu. Kan sudah jelas sekali perbedaannya ya. Misalnya bunyi panjang A, ya. Bunyi pendek A. Nah, gitu ya. Nah, sekarang di bawah ini ada beberapa contoh benda yang bisa kalian lihat ya, yang bisa menghasilkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Ya, alat-alat bantunya seperti ada peluit, ada marakas, ya bunyinya cek 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 cek. Ya, marakas itu ya, kemudian tamborin, ya, kerincing biasanya di rebana, kerincingan, ya, kayak gitu. Oke, anak hebat. Sampai di sini dulu penjelasannya Ibu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan japri aja Ibu. Insya Allah Ibu akan jawab ya. Kemudian kali ini penugasannya Ibu tidak berikan di PowerPoint atau slide-nya, tapi Ibu buatkan sendiri penugasannya supaya apa? Supaya anakku lebih paham lagi bagaimana cara mengelompokkan benda dan bagaimana cara menghitungnya. Dan di soal itu juga berkaitan dengan materi kita minggu lalu tentang Pancasila. Ya, masih ingat penjelasannya Ibu tentang Pancasila? Kalau masih ingat, coba diingat-ingat lagi. Kira-kira Pancasila itu ada berapa sila? Ya, kemudian lambangnya seperti apa? Kemudian isi silanya seperti apa? Nah, di soal yang akan muncul nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang bunyi sila, lambangnya, kemudian dan sebagainya ya. Oke, sudah paham sampai sini ya anaknya Ibu? Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan jangan lupa tonton videonya sebelum mengerjakan soalnya ya. Karena kalau tidak kalian pasti tidak akan paham ya. Budayakan menonton videonya Ibu dulu baru mengerjakan soalnya ya. Sampai di sini dulu Akhebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.